Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini kita memasuki final teman-teman, tentunya antara WY menghadapi Levon Aronian. Tentunya final ini dibagi menjadi 2 hari dan ini adalah final hari yang pertama. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini WY putih memulangkah dengan pion ke D4 dibalas oleh Levon Aronian kuda ke F6, C4, E6, kuda ke F3, pion ke D5, kuda ke C3, dan ini gambit menteri ditolak, dilanjutkan gajah ke B4 bertranspos menjadi Ragozin defense. Gajah ke G5 juga langsung mengepin kuda, pion memukul pion, lalu E4 tentunya selain mengunci petak pusat juga tentunya membuka gajah mengancam pion. B5 mencoba mensupport gajah, maka A4, pion ke C5, maka di sini pion memukul pion, pion C memukul pion D, dilanjutkan dengan kuda memukul pion saat ini. Maka pion ke H6 mengusir gajah, gajah saat ini memutuskan memukul kuda, menteri memukul kembali, lalu gajah memukul pion. Dilanjutkan gajah ke B7 juga menantang pion ke depan, tentunya juga terlebih dahulu karena kuda ini juga sedang dipin, sehingga di sini putih rokade dan hitam juga rokade. Saya akan mencoba membahas cukup sedikit kepada Anda karena apa ditunjukkan juga secara live bagaimana jika gajah memukul kuda dengan ide bahwa pion menerima baru gajah memukul pion. Tentu ini sebuah kesalahan karena ada benteng ke E1 teman-teman, di mana gajah menyelamatkan diri ke B7 ada langkah spektakuler kuda memukul pion E6. Kita lihat dan ini sangat-sangat berbahaya. Pion menerima tentunya maka benteng memukul pion dan menteri akan tumbang. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi kita kembali dipilih yaitu dengan rokade. Dilanjutkan kuda ke F3 dan benteng ke D8 mengancam menteri. Lagi-lagi bagaimana bang jika saat ini gajah memukul kuda dengan ide tetap bahwa pion dapat tumbang. Masalahnya tetap teman-teman, ada gajah ke E2 terlebih dahulu menambah support terhadap kuda, dimana apabila diterima cukup berbahaya ke depan. Kita lihat bahwa kuda juga belum aktif teman-teman, dimana apabila aktif dan tentu benteng juga akan hilang tentunya. Oke, dan bagaimana juga jika di dalam posisi menteri yang memukul pion misalkan, masalahnya ini dapat benteng ke C7, menteri kembali ke F6, menteri ke D3. Kita lihat bahwa memang ini secara komputer cukup sebanding, tetapi dapat kita lihat teman-teman di sini benteng cukup aktif, sedangkan benteng hitam masih cukup pasif, dan di sini pun masih lebih nyaman untuk memainkan posisi dari putih. Untuk itu kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di dalam posisi Levon Aronian memilih benteng ke D8 mengancam menteri, dilanjutkan menteri ke B3 menyelamatkan diri juga mengancam gajah, gajah ke C5, lalu kuda ke 4 lagi-lagi menantang gajah, gajah mundur ke F8, maka menteri ke E3, yaitu dengan simpel mensupport pion. Di sini kuda ke D7 mengaktifkan kuda, benteng ke D1, lalu pion ke G5. Mencoba mengambil inisiatif dari Levon Aronian mulai mengetek. E5 saat ini juga mengetek menteri ke F4 menawarkan pertukaran dan disepakati oleh putih. Pion memukul kembali walaupun pion bertumpuk, tetapi di sini membuka file G. Dilanjutkan gajah ke E2 tentunya mensupport kuda karena apabila gajah memukul kuda tidak pion yang menerima teman-teman, karena apa pion juga akan bertumpuk ke depan, sehingga benteng ke B8 saat ini secara tidak langsung mengancam pion ke depan. Benteng ke D4 juga mengancam pion. Di sini gajah memukul kuda. Di dalam posisi apabila gajah memukul gajah, tentu benteng juga memukul pion. Untuk itulah diterima pion yang menerima gajah. Kuda saat ini memukul pion. Dan bagaimana di dalam posisi ini putih melanjutkan. Di sini benteng ke D1 teman-teman. Dengan ide seperti ini apabila langsung dipukul pion ini, masalahnya benteng akan aktif ke depan menantang gajah teman-teman. Dimana apabila gajah berpindah, maka jelas di sini juga bahwa benteng dapat juga menekan dari pion. Tetapi ada salah satu opsi yang cukup menarik, yaitu dengan benteng memukul benteng teman-teman. Dengan ide benteng memukul kembali, lalu ke depan dapat juga mengaktifkan benteng menukarkan kembali. Tetapi di dalam posisi ini dipilih yaitu dengan benteng ke D1, maka dilanjutkan benteng memukul benteng,
Benteng memukul kembali. Maka coba teman-teman, apa kira-kira pembeda dari posisi ini? Anda pause video ini, apa opsi terbaik hitam di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng memukul pion B5. Lihat, terlihat mengorbankan benteng. Apakah diterima oleh putih? Saat ini benteng memukul pion. Apabila dicoba gajah menerima benteng, masalahnya ada kuda memukul pion F3 skak. Kita lihat bahwa di sini gajah meninggalkan perlindungan dari pion. Di sini juga dapat mengambilkan benteng, teman-teman. Oke, jelas di dalam posisi ini pun bahwa hitam lebih baik selain mengancam gajah, di mana setelah gajah berpindah di sini juga bahwa hitam unggul satu pion, di mana unggul kualitas. Untuk itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi ini. Benteng langsung juga memukul pion F4, dilanjutkan benteng ke D5, benteng ke 4, lalu kuda ke G6, pion ke H3, maka gajah ke G7 mengaktifkan diri mengancam pion ke depan, raja ke F1, benteng ke H5, maka raja ke G2 mensupport pion, di sini gajah ke E5, dengan ide juga untuk mensupport kuda ke depan. F4 saat ini selain juga mengancam gajah, juga membuka gajah mengancam benteng. Dan bagaimana Levon Aronian membalas, yaitu dengan benteng ke H4, tentu juga langsung mengepin pion. Raja ke G3 mengancam benteng, maka gajah memukul pion skak. Raja ke G2, dilanjutkan gajah ke E5 kembali menawarkan benteng. Benteng memukul benteng, kuda memukul kembali skak. Raja ke F1, gajah ke D4. Tentunya selain juga mensentralisasi gajah, juga mensupport pion ke depan. B4 dilanjutkan, maka kuda ke G6 bermanuver ke depan. Kuda ke C5, maka kuda ke F4 mengancam gajah, juga menantang pion. Gajah ke C4, dan apa yang harus dilakukan? Raja ke F8. Dan ini cukup penting teman-teman. Mengapa saya katakan cukup penting? Apabila langsung terburu-buru, semisal kuda memukul pion yang gratis, yaitu H3, masalahnya kuda memukul pion E6. Dengan ide tentu pion menerima, membawa gajah memukul pion skak, waktu yang sama menantang kuda. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi seperti ini raja ke F8 cukup penting, di mana tidak lagi ada pengorbanan di masa depan dan saat ini pion terancam. Untuk itulah terlebih dahulu kuda ke D7 skak, raja ke E7, kuda ke B8 saat ini juga memforking ke depan, sehingga raja ke D6, barulah H4 menyelamatkan pion. Kuda ke H3, di mana juga menantang pion F3, kuda ke F4, gajah ke B5, di mana juga ke depan dapat menyelamatkan kuda. Di sini kuda ke D5 mengancam pion, gajah ke E8 juga menantang pion, tetapi percaya atau tidak, setelah kuda memukul pion B4, di sini juga bahwa putih menyerah karena pion ini ke depan bebas promosi. Kenapa menyerah? Dengan simpel, kita lanjutkan gajah memukul pion misalkan. Masalahnya di sini raja juga dapat untuk mendekat kepada kuda dan kuda terjebak. Dan juga selain itu bisa dengan pion ke A5, di mana kita lihat pion akan promosi apabila gajah ke E8 mencegah pion. Masalahnya gajah ke A7 mengancam kuda, di mana kuda ke D7 menyelamatkan diri. A4, kita lihat bagaimana menghentikan pion ini, dan kuda juga tidak bisa berpindah teman-teman untuk mengancam pion. Karena apa? Akan juga langsung dimakan oleh hitam teman-teman. Untuk itulah di dalam posisi sebelumnya bahwa putih menyerah. Bagaimana permainan cukup menarik pada hari pertama final antara Wei menghadapi Levon Aronian, di mana 3 game pertama menghasilkan imbang atau draw, dan game keempat Levon Aronian mengalahkan Wei, sehingga di hari kedua Levon Aronian hanya membutuhkan imbang atau bahkan menang teman-teman. Dan untuk tetap survive, Wei harus bisa bangkit kembali. Lagi-lagi teman-teman, tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda untuk menjuarai turnamen ini. Dan jika suka, please like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.